Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Senin Legi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya. Simbah Buyut dulu ahli pengobatan. Apakah saya juga bisa meneruskan? Ya tergantung. Ya biasanya ketika buyut Anda ya, kalau buyut Anda masih hidup dulu ya, ketika dia itu memiliki kodam leluhur misalkan ya, bisa diturunkan ya, tanpa Anda belajar pun Anda kan bisa dengan sendirinya. Biasanya seperti itu. Atau biasanya juga ya, ketika misalkan ya, saya punya nenek misalkan, nenek saya ini pintar ngobati orang ya, entah pengobatan non medis ya, atau herbal misalkan ya. Lah tentunya dia kan punya ilmu tuh gitu loh ya. Lah kira-kira ilmu Anda ini, ilmu nenek Anda ini, buyut Anda ini diajarkan enggak sama diri Anda? Ya, kalau enggak diajarkan, dari mana Anda bisa melakukan pengobatan? Ya tentunya enggak bisa. Satu itu ya, kalau kita berpikir rasionalnya seperti itu. Kalau kita berpikir logikanya seperti itu. Nah, selanjutnya ya, ketika katakanlah buyut Anda atau nenek Anda ya menggunakan ya jasa atau menggunakan pembantu dari makhluk lain, misalkan kodam, perewangan, maka Anda pasti akan dikasih passwordnya atau Anda akan diturunkan ilmunya gitu, supaya bisa mengendalikan kodam leluhur tadi ya. Atau bisa juga mulai kecil sudah ditransfer energinya sama kakek nenek Anda, sehingga Anda tiba-tiba memiliki kemampuan tanpa ritual ya. Tapi ini tidak sempurna teman-teman ya. Kodam leluhur itu tidak sempurna. Anda butuh penyempurnaan untuk menguasai kodam tersebut. Ya ibarat Anda ini diwarisi sepeda motor ya sama orang tua Anda. Ya, tentunya supaya Anda bisa mengendarai sepeda motor ya, supaya Anda bisa beradaptasi dengan motor itu kan Anda butuh belajar, butuh diperbaiki, disesuaikan dengan kondisi Anda. Itu yang harus dilakukan ya. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan? Jadi kalau kita ya, kalau misalkan ya kita ini memiliki nenek ya atau orang tua yang memiliki bakat pengobatan, apakah kita bisa meneruskan? Ya bisa, asal Anda belajar. Ya, itu secara logika. Kalau Anda tidak belajar, tiba-tiba Anda bisa, berarti Anda ketempelan atau diikuti oleh jin yang dikatakan jin nasab atau kodam leluhur. Sama saja, itu bahasa saja yang beda. Ya, sehingga Anda memiliki kemampuan seperti nenek Anda. Apakah ada resikonya? Ya pasti ada resikonya. Ya, resiko positifnya Anda bisa melakukan pengobatan. Resiko negatifnya ya Anda kudu ngurmati makhluk halus tersebut. Jadi keberadaan kodam, ya kodam apapun di dalam tubuh kita itu butuh energi. Ya, makanya ketika di dalam tubuh Anda ini ada kodam, kudu sing banyak laku, kudu sing banyak tirakat. Kalau itu tidak Anda lakukan, maka akan banyak masalah di dalam kehidupan Anda. Ya, akan banyak hambatan. Itu yang terjadi seperti itu. Ya, nah, semoga ini bisa memuaskan ya jawaban saya ya, memuaskan pertanyaan Anda kaitannya dengan apakah saya bisa meneruskan ya pengobatan leluhur saya gitu ya. Biasanya leluhur zaman dulu itu ya, itu pakai tirakate teman-teman ya, itu banyak tirakatnya ya. Tapi kalau Anda sekarang ini tidak pakai tirakate, ya dari mana ya? Kalau itu soal kegaiban ya pakai tirakate. Kalau itu soal katakanlah pengetahuan tentang keilmuan ya, misalkan ya Anda belajar keilmuan supaya Anda pintar, supaya Anda cerdas ya, melakukan pengobatan ya herbal dan sebagainya, Anda bisa membaca. Ya, meningkatkan kemampuan Anda ini dengan membaca. Ini juga bisa Anda lakukan. Ini juga bisa Anda terapkan. Jadi banyak cara ya, banyak strategi yang bisa Anda lakukan
supaya Anda memiliki kemampuan yang sama dengan kemampuan yang dimiliki oleh leluhur Anda, oleh kakek nenek Anda. Ya. Jadi jangan berharap warisan ya. Ingat ya teman-teman nonton Senin. Jangan berharap warisan, jadilah diri Anda sendiri. Kalaupun Anda memiliki kemampuan, pelajari kemampuan itu. Ya, jangan sampai dengan kemampuan yang Anda miliki tadi, ya itu malah justru membuat diri Anda ini jauh daripada Tuhan. Nah ini kan sangat-sangat berbahaya. Ya, akhirnya Anda, wah saya bisa mengobati orang. Akhirnya muncul kesombongan, muncul ego dan sebagainya. Ya. Jadi kalau Anda katakanlah ingin mewarisi ilmu dari nenek Anda, ya, dari leluhur Anda, ya pelajari. Biasanya orang-orang zaman dahulu itu menggunakan kodam, ya, kodam. Jadi sing akeh tirakati. Jadi teman-teman weton Senin, ya, kalau Anda ingin seperti nenek Anda, ya, sing akeh nggonmu tirakat. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan ya. Ya, soal katakanlah peluang Anda untuk bisa seperti leluhur Anda itu selalu ada. Ya, soal Anda sukses itu selalu ada. Ya. Nah, itu selalu ada. Tapi ketika Anda bisa menerapkan ya, ketika Anda bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan Anda, pasti sukses akan menjadi bagian diri Anda. Ya, ibarat kita itu mau punya ilmu ya kudu belajar. Pengen keramat ya kudu tirakan. Intinya di kono. Ya, herbal ini kan kaitannya dengan pengetahuan kita. Herbal ini kaitannya dengan wawasan kita. Terus Anda katakanlah mengobati katanya dengan sihir, teluk santet ya. Ini kaitannya dengan tirakat. Jadi dua hal yang bisa Anda lakukan, ya ibadah, ya tirakat. Ini bisa Anda lakukan dua-duanya. Ya. Nah, ketika Anda bisa melakukan ini, maka saya yakin hidup Anda akan penuh dengan kesuksesan. Hidup Anda akan penuh dengan kejayaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini ya bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.